Ya, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Saya harap saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dalam keadaan fit, dalam keadaan berbahagia, dan terus semangat untuk mempelajari hal-hal baru. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari video pembelajaran mengenai salesmanship. Salesmanship, definisi, konsep, dan ruang lingkup dari salesmanship. Nah, di sini kita akan mempelajari apakah itu yang disebut dengan salesmanship. Apakah di sini kita harus berjualan? Apakah di sini kita dituntut untuk mempelajari hal-hal yang bersifat menjual? Dan apakah bedanya dengan manajemen pemasaran atau marketing? Ya. Baik, buku referensi yang dapat saudara semua pelajari, ya, ini ada beberapa buku yang bagus sekali untuk bisa dipelajari, untuk bisa dibaca. Ya. Tapi saran saya yang wajib dimiliki adalah buku dari Kotler ini ya, mengenai marketing management. Ya. Karena bagi kita yang akan mempelajari mengenai marketing, ya, Kotler ini adalah pionirnya. Ya. Di Kotler ini merupakan tokohnya ya yang sangat penting dan sangat berpengaruh di dunia marketing. Baik, apakah itu salesmanship? Ya, jadi salesmanship itu adalah ilmu menjual atau saat ini disebut dengan manajemen penjualan. Dia merupakan ilmu yang sudah tua bersamaan dengan dimulainya manusia itu lahir. Nah, kok bisa Pak dari manusia itu lahir sudah ada yang namanya ilmu menjual? Nah, contohnya adalah begini ya. Pada saat manusia lahir, ya, manusia lahir itu kan bayi, ya. Bayi itu lahir menangis. Nah, kenapa bayi itu menangis? Karena bayi itu lapar, ya. Bayi itu lapar, dia kepengen susu, ya, dia kepengen susu. Nah, oleh sebab itu bayi itu menangis. Untuk apa? Untuk menarik perhatian daripada orang tuanya, ya, untuk menarik perhatian orang tuanya agar diberikan apa yang diinginkan oleh si bayi. Semakin lama manusia semakin bertumbuh menjadi anak-anak misalnya. Anak-anak juga begitu ya, anak-anak juga begitu ya. Apa yang dibutuhkan anak-anak ini, mereka minta kepada orang tuanya ya. Orang tuanya tidak kasih, apa yang dilakukan anak-anak? Ya, menangis, ya, merengek ya. Agar apa? Agar diberikan atau dipenuhi keinginannya. Nah, itu adalah salah satu dari cara menjual ya. Salah satu dari cara menjual yang dilakukan oleh anak-anak. Menjual apa Pak anak-anak itu? Ya menjual tangisan, ya kan? Menjual rengean, menjual manjaan sehingga apa yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut dapat dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, ya. Jadi sejak manusia itu lahir, ya, kemudian bertumbuh, semakin lama bertumbuh itu salesmanship itu melekat pada diri setiap manusia. Nah, lalu apa Pak tadi bedanya katanya dengan manajemen pemasaran? Nah, kalau manajemen pemasaran itu kita mempelajari semuanya ya. Ya kita mempelajari mengenai bagaimana kita memproduksi suatu barang atau jasa ya, produknya, bagaimana menetapkan harganya, price-nya ya kan. Bagaimana untuk place-nya, tempat penjualannya, bagaimana untuk promosinya semuanya ya. 4P maupun juga bauran pemasaran itu semua kita pelajari. Tapi kalau di salesmanship ya, ini adalah manajemen penjualan kita khusus ya, khusus mempelajari mengenai dunia penjualan. Nah, ya, kita mempelajari khusus dunia penjualan. Jadi tidak semuanya se eh, sebesar marketing, manajemen gitu ya, yang semuanya dipelajari. Tapi kalau untuk salesmanship, kita lebih khusus mempelajari mengenai dunia penjualan. Nah, lalu siapa orang pertama yang merintis mengenai ilmu salesmanship ini? Dia adalah John Wanamaker tahun 1865 di Amerika Serikat. Ya, dia terkenal dengan service principle, di mana pahamnya adalah berikanlah servis atau pelayanan yang terbaik serta kualitas atau mutu yang terbaik, maka akhirnya pasar akan tumbuh di depan rumah Anda. Nah,
Lalu kemudian ilmu ini ya dari John Wanamaker dikembangkan lagi oleh Arthur A. Sheldon tahun 1884. Nah, dikembangkan dengan apa? Dengan menjadi personal selling namanya ya. Jadi service principle tadi dikembangkan menjadi personal selling. Dan kemudian personal selling ini resmi menjadi science of salesmanship. Nah, sehingga dengan adanya science of salesmanship ini, Arthur E. Sheldon ini dianggap sebagai pionir pertama dalam ilmu menjual. Nah, ya. Nah, apa itu definisi dari salesmanship? Nah, definisi dari salesmanship menurut Bernard M. Baruch ya, ilmu salesmanship adalah suatu ilmu yang menuntut daya tarik yang erat kaitannya dengan seni. Nah, kemudian menurut Paul de Converse, Hughie, dan Mitchell, salesmanship is one of order and one of the most effective methods of creating and stimulating demand, finding buyers, and making sales. Ya, jadi ilmu penjualan adalah suatu metode yang paling tua, ya sudah paling tua, tapi paling efektif dalam menciptakan dan mendorong permintaan, mencari pembeli, dan melakukan penjualan. Ya, ini menurut Hughie dan Mitchell. Kemudian menurut Jane Beltran, salesmanship adalah kemampuan menyajikan seni, ya, menanam benih di hati pembeli yang membuahkan beraneka ragam motivasi serta tindakan yang dilakukan oleh pembeli yang sesuai dengan keinginan penjual. Nah, bagaimana nih Pak menyajikan seni ini? Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Kemudian apa bedanya salesmanship dengan salesman? Nah, kalau tadi salesmanship adalah ilmunya, ya kan? Ilmu menjualnya. Bagaimana kita menanam benih, ya? Bagaimana kita menanam benih di hati calon pembeli kita. Nah, kalau salesman apa itu? Nah, salesman adalah ini, ya. Menurut Russell, salesman adalah an expert, a person professionally trained, competent to render a highly valuable service. Ya, dalam arti salesman adalah seorang ahli yang ditraining secara profesional, ya, berkompeten dalam membawakan pelayanan yang bernilai tinggi. Nah, sehingga salesman ini adalah orangnya, personnya, dan dia bukan orang sembarangan, tapi dia adalah expert, ya, ahli, dan dia juga adalah orang yang ditraining secara profesional dan kompeten dalam membawakan pelayanan yang bernilai tinggi. Nah, itu adalah salesman-nya. Ya. Nah, kemudian kita bahas lagi. Tadi, salesmanship adalah ilmu menanam, seni menanam benih di hati calon pembelinya. Bagaimana Pak contohnya? Nah, contohnya adalah begini. Seorang salesman yang baik, ya, dia tidak hanya menjual produk yang memang dibutuhkan oleh pembeli. Ya, jadi kalau memang pembeli itu butuh produk, ya otomatis kan dia beli. Nah, itu berarti otomatis dia menjual produk. Nah, itu salesman siapa saja mungkin bisa gitu ya. Kalau kita misalnya mau beli beras, ya kita datang ke toko, kita langsung beli beras. Kita butuh telur, ya kita beli telur. Kita butuh kendaraan, kita langsung datang, kita langsung beli apa yang sudah diincar oleh calon pembelinya. Nah, lalu bagaimana peran dari salesman? Nah, salesman ini ya, ini lebih menekankan kepada bagaimana dia dapat menciptakan motivasi. Ya, motivasi apa? Motivasi dari calon pembeli yang tadinya tidak mau beli. Nah, gitu ya. Bagaimana tuh, Pak? Kok calon pembeli tapi tidak mau beli? Nah, gimana? Nah, contohnya misalnya dalam suatu pameran mobil, ya, suatu pameran mobil itu ada seorang calon pembeli yang memang kebetulan pameran di mall gitu ya, pameran di mall. Nah, calon pembeli ini hanya jalan-jalan aja sama keluarganya di mall. Kebetulan pas dia jalan-jalan, dia lihat di mall itu ada pameran mobil. Nah, iseng-iseng nih dia gitu kan, oh ada pameran mobil, lihat-lihat gitu kan. Nah, sambil apa? Sightseeing gitu katanya ya, sambil lihat-lihat gitu ya. Kita lihat ke mobil. Nah, pada saat kita lihat mobil, disamperin oleh salesman-nya. Kemudian di situ terjadilah percakapan gitu ya. Pada awalnya memang
si calon pembeli ini kan memang tidak niat untuk beli mobil kan, dia hanya mau lihat-lihat gitu. Tapi salesman ini kemudian terus mendekati si calon pembelinya, bertanya, "Pak, memang Bapak ada rencana mau ambil kendaraan?" "Oh, tidak, Pak, saya nggak ada rencana kok, ini saya cuma lihat-lihat," gitu. "Loh, memang Bapak sekarang pakai mobil apa?" "Oh, saya udah pakai mobil, Pak. Memang mobilnya mobil lama," misalnya gitu, "sudah 5 tahun lebih," begitu. "Oh, begitu, Pak. Apakah ada kendala di mobil tersebut?" Ya namanya mobil lama kadang-kadang memang suka ada kerusakan, suka ganti ini, ganti itu, kadang-kadang begitu. Nah, kemudian salesman ini ya, dengan ilmu yang sudah dia dapat tadi, dia menyajikan seni. Nah, seninya bagaimana? Dia mempengaruhi si pembeli. Nah, bagaimana mempengaruhinya? Begini, Bapak, kebetulan saat ini kita sedang ada promo ya, promo PPNBM 0% dari pemerintah. Nah, misalnya begitu ya. Sehingga dari harga jual yang tadinya misalnya 270, saat ini hanya 240, Pak, untuk tipe ini. Sehingga ada potongan diskon 30%. Nah, belum lagi Bapak nanti kita akan berikan diskon dari showroom ya, sebesar misalnya 10 juta. Sehingga Bapak kalau ambil mobil yang unit ini yang sedang Bapak lihat ini, harganya dari 270 menjadi 230, Pak. Nah, Bapak sudah hemat 40 juta. Nah, kemudian selain itu, kita juga akan memberikan Bapak bonus-bonus. Oh gitu, bonusnya apa Pak? Gitu. Nah, bonusnya Pak, kita akan kasih misalnya asuransi mobilnya gratis. Nah, kemudian kita kasih juga audio yang terbaru Pak, audionya nanti kita ganti yang terbaru. Nah, kemudian kita kasih misalnya footstep, nah dan lain sebagainya. Daripada Bapak mobil Bapak sering rusak, misalnya begitu ya, lebih baik Bapak ganti mobil yang ini. Bapak sudah dapat diskon banyak, Bapak dapat mobil baru Pak, sehingga Bapak tidak perlu banyak keluar biaya untuk memperbaiki kendaraan Bapak yang lama. Nah, kendaraan Bapak kan sudah lebih dari 5 tahun. Nah, kalau sudah lebih dari 5 tahun, itu biasanya memang suka mulai ada kerusakan-kerusakan Pak. Nah, begitu ya. Nah, itu adalah salah satu seni dari salesman untuk menanamkan benih di hati pembelinya. Sehingga calon pembeli ini yang tadinya tidak mau beli mobil, sehingga jadi kepengen, dia mulai berpikir, oh iya ya, betul juga ya, kalau saya beli mobil sekarang, ini ada promo nih, promo diskon nih. Udah gitu saya dapat juga bonus-bonus nih dari salesman-nya nih. Bonus-bonusnya banyak juga nih, sehingga kalau saya ganti mobil saya yang lama dengan mobil ini, mungkin saya lebih lebih untung nih, lebih hemat nih daripada saya pakai mobil saya yang sekarang. Nah, itu ya. Jadi mulai pembelinya sudah mulai berpikir, jadi sudah mulai ada motivasi. Nah, gitu ya. Sehingga salesman ini yang tadinya si pembeli ini tidak ada niat, jadi niat gitu. Jadi kepengen beli gitu. Nah, itu adalah seninya. Dari salesman ini bagaimana untuk mempengaruhi si calon pembeli ini yang tadinya tidak punya motivasi atau tidak ada keinginan untuk beli, tidak butuh gitu ya, menciptakan kebutuhan itu. Nah, itu adalah suatu seni yang harus dimiliki oleh seorang salesman. Suatu seni yang harus dimiliki orang seorang salesman sehingga si calon pembeli ini yang tadi tidak mau beli jadi tertarik untuk beli. Nah, begitu ya. Nah, kemudian akhirnya kan si calon pembeli ini akhirnya setelah pikir-pikir akhirnya beli. Ya, dia akhirnya beli mobil tersebut. Nah, setelah beli mobil tersebut, kemudian apa yang dituntut oleh calon si pembeli ini? Nah, pertama ya dia minta diskonnya itu, ya kan? Diskonnya itu dia minta, kan saya udah beli nih, udah jadi tanda jadi. Nah, udah beli mobil udah lunasin misalnya gitu ya. Nah, otomatis untuk diskon benar dapat ya 0% memang dari pemerintah, 0% untuk pajak mobil baru gitu kan, 0%. Nah, kemudian untuk diskon showroom-nya ternyata benar dapat juga ya yang 10 juta tadi dapat juga. Nah, gitu. Tapi ternyata untuk yang audio ya, untuk footstep, untuk kaca film misalnya gitu yang tadi dijanjikan oleh salesman itu tidak dipenuhi oleh salesman-nya. Ya, jadi pembelinya itu nggak dapat, cuma dapat diskon aja. Nah, itulah yang akan membuat si calon pembeli ini kecewa, ya. Calon pembeli ini kecewa, sehingga calon pembeli ini tidak akan membeli lagi di salesman tersebut. Bahkan dia tidak akan mau percaya lagi terhadap showroom-nya, terhadap perusahaan dari salesman ini, gitu ya. Jadi salesman ini tidak boleh hit and run, ya, tidak boleh sekali pukul langsung lari, ya. Sekali pukul dengan apa ya? Itu dengan diskon-diskon, terus dapat bonus-bonus. Nah, ternyata kan nggak dipenuhi yang bonus-bonusnya, gitu ya. Nah, yang penting salesman-nya berpikir yang penting
pembelinya beli dulu deh, habis itu saya kabur. Nah, gitu ya. Jadi telepon-telepon sama calon pembelinya sudah nggak bisa tuh, salesman-nya udah kabur entah kemana gitu. Nah, itu yang harus dihindari oleh seorang salesman yang profesional. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Tidak boleh hit and run gitu ya. Karena setiap kali penjual ini menjual sesuatu kepada orang lain, di mana itu dia merasa tertipu, ya maka itu akan menimbulkan citra yang buruk terhadap diri penjual gitu ya. Dan yang harus diingat adalah iklan gratis ini mulut ke mulut ya, word of mouth ya, word of mouth ini sangat-sangat efektif sekali sehingga dia si pembeli ini akan mempromosikan kejelekan dari showroom tersebut, kejelekan dari salesman tersebut ya, sehingga tidak hanya citra dari salesman tapi juga citra perusahaannya dari salesman itu juga jelek ya, di mana nantinya orang-orang lain ya akan mendengar promosi jelek dari si pembeli ini, tidak mau beli di perusahaan si salesman tersebut begitu ya. Nah, tapi kebalikannya, misalnya ternyata memang dipenuhi semua, bonus gitu ya, diskon, semuanya dipenuhi gitu ya. Semuanya dipenuhi. Tentu saja itu akan membuat konsumen sangat-sangat puas ya. Sehingga konsumen puas, dia akan mempromosikan produk kita, mempromosikan perusahaan kita, bahkan mempromosikan diri salesman itu kepada rekan-rekan yang lain untuk membeli mobil misalnya ya di perusahaan itu dengan sales yang itu gitu. Nah, itulah ya. Sehingga sangat penting sekali nih untuk salesman menghindari prinsip menjual hit and run gitu ya. Nah, konsep dari salesmanship itu sebenarnya ada 3 ya. Ada yang disebut dengan CAS ya. Apa itu CAS? Ada knowledge ya, ada attitude, ada skill. Nah, ini ya. Knowledge itu apa? Yaitu pengetahuannya dan keterampilan teknis serta pengetahuan manajerial. Pengetahuan tentang apa? Ya tentang produk yang dia jual. Tadi tentang mobil misalnya ya, dia produk knowledge-nya. Mobilnya ini misalnya berapa cc gitu ya, terus mobilnya ini apa kelebihan dan kekurangannya dari mobil tersebut, kelebihan-kelebihan, spek-speknya. Nah, itu harus benar-benar dipahami oleh seorang salesman gitu ya. Kemudian attitude, apa contohnya ini attitude? Nah, attitude adalah perilaku dan sikap yang tepat dalam membawa citra diri, citra produk, dan citra perusahaan. Maksudnya apa, Pak? Nah, di sini maksudnya ada begini ya. Bagaimana cara salesman itu bersikap? Nah, dia harus bersikap misalnya dia berhadapan dengan konsumen yang sudah tua, misalnya gitu ya, yang sudah berumur. Nah, itu akan beda dengan sikapnya dia, salesman tersebut terhadap konsumen yang masih anak muda, misalnya gitu. Nah, bagaimana konsumen ini akan merasa respect terhadap salesman-nya bila salesman ini bisa membawa diri, menempatkan diri sesuai dengan profil dari konsumennya, gitu ya. Misalnya konsumennya ini ya orang menengah ke atas, misalnya gitu ya. Dia harus jaga misalnya cara pembawaannya ya, menengah ke atas yang sudah berumur misalnya, cara pembawaannya harus berbeda gitu ya dengan misalnya anak muda yang lebih gaul bahasanya seperti itu ya. Kalau misalnya jadi tapi ada juga Pak yang sudah berumur tapi gaul bahasanya, ya bisa juga. Nah, salesman harus bisa menempatkan diri, jangan sampai dia bahasanya gue lu gitu misalnya, atau misalnya bahasanya yang bahasa-bahasa anak muda sekarang yang tidak dimengerti atau dipahami oleh orang konsumen yang sudah lebih berumur daripada konsumen muda. Nah, seperti itu ya sih. Karena pembawaan dia, sikap dia, perilaku dia itu tidak hanya mencerminkan salesman itu sendiri, tapi juga mencerminkan citra produk yang dia jual dan juga citra perusahaan gitu ya. Misalnya salesman-nya selengean asal dari perusahaan A. Nah, otomatis pelanggan itu bisa berpikiran bahwa seluruh salesman dari perusahaan A itu orangnya selengean gitu loh. Padahal nggak semua. Nah, begitu lah. Maka itu harus dijaga attitude-nya. Nah, kemudian apa itu yang skill-nya? Nah, skill. Skill adalah keterampilan atau keahlian. Nah, keahlian apa ya? Keahlian menjual tadi, keahlian menanamkan seni di hati calon pembelinya. Bagaimana menciptakan motivasi ya? Tidak ada. Nah, jadi tidak hanya pembeli yang memang butuh ya. Pembeli yang memang butuh juga ada yang langsung datang beli mobil langsung SPK gitu ya, langsung pesan, bayar, ada juga. Tapi banyak keterampilan dari salesman di sini maksudnya skill-nya adalah bagaimana pembeli yang tadinya tidak butuh jadi butuh sehingga memperluas pangsa pasar dari salesman tersebut dalam menjual produknya begitu ya.
Nah, itulah konsep dari salesmanship ya. Ada knowledge, ada attitude, ada skill. Nah, kemudian untuk salesmanship itu ruang lingkupnya di mana aja, Pak? Gitu. Ruang lingkup salesmanship itu di semua ya, saudara-saudara ya. Jadi scope of salesmanship ada di berbagai bidang, bahkan di semua bidang. Nah, contohnya transportasi. Transportasi bagaimana Pak? Kan transportasi apakah jual ini, jual mobil tadi? Ya, tidak ya kan? Karena tidak hanya jual mobil tadi ya kan, jual image juga. Nah, gitu ya kan, jual image juga, jual servis, jual pelayanan. Nah, begitu. Atau misalnya untuk ojek online. Nah, ojek online tidak hanya menjual transportasi yang memindahkan eh, konsumen dari satu tempat ke tempat lain, ya transportasi tidak hanya itu, tapi dia juga menjual jasa pelayanannya. Bagaimana cara dia berkomunikasi dengan pelanggannya pada saat di mobil atau di motor, ya. Bagaimana caranya si ojek online ini membawa mobil, bagaimana cara ojek online ini membawa motor, hati-hati apa enggak, pelan-pelan atau ngebut. Nah, itu termasuk adalah hal-hal yang dijual oleh si ojek online tersebut. Menjual apa? Menjual jasa, menjual pelayanan, supaya konsumen ini senang dengan pelayanannya. Sehingga tidak hanya dia sampai ke tempat tujuan, tapi dia juga puas terhadap pelayanan dari si ojek online tersebut. Nah, itu ya. Jadi dia juga tidak hanya jual jual pindah tempat gitu tadi, tapi dia juga menjual jasa pelayanan servisnya. Kemudian untuk repairing, ya repairing bagaimana? Bengkel misalnya, misalnya untuk bengkel mobil, dia tidak hanya jual spare part ya teman-teman ya. Saudara semua dia tidak hanya jual spare part, kalau ada yang mobil jual oli, ganti oli gitu ya, tidak. Tapi dia juga menjual jasa pelayanannya, bagaimana dia melayani pelanggan pada saat pelanggan itu datang, Pak ada keluhan apa Pak mobilnya? Oh iya, mobil saya kalau ngerem bunyi itu cit 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 gitu ya, atau kalau misalnya saya belok itu bunyi kriuk kriuk, krak krok krak krok. Nah, gitu ya. Nah, itu si seorang itunya apa sales advisor namanya ya, kalau di bengkel itu namanya sales advisor atau SA. Nah, dia harus bisa memberikan solusi terhadap problem dari customer tersebut. Oh iya Pak, kalau misalnya bunyi krak krok krak krok mungkin ada permasalahan di kaki-kakinya Pak. Nah, mungkin ada ball joint-nya yang harus diganti, atau misalnya harus ada atau mungkin harus di spuring atau harus di balancing. Nah, seperti itu ya. Jadi dia juga menjual solusi, dia menjual jasa. Dia konsumen merasa yakin untuk memperbaiki mobilnya di bengkel tersebut. Nah, kemudian teaching. Teaching bagaimana Pak? Teaching jual apa? Ya teaching ya jual ilmu. Kayak saya ini. Nih, saya sedang jualan nih teman-teman. Ya, saudara saya sedang jualan ini. Saya jualan apa? Saya jualan ilmu. Saya jualan modul, ya kan? Saya jualan ilmu pengetahuan supaya bisa dipahami oleh saudara-saudara semua mengenai mata kuliah atau topik yang sedang saya bawakan ini ya, supaya saudara-saudara dapat lebih paham, lebih mengerti. Saya tidak hanya memberikan modul misalnya begitu ya, tapi saya juga menjelaskan yang seperti ini gitu ya. Nah, itu adalah salesmanship dari teaching ya gitu ya. Kemudian banking ya, banking juga ya, kita tidak hanya simpan uang, nabung di bank ya, tapi kita juga butuh juga pelayanan dari yang baik dari customer service dari banknya ya, melayani kita gitu kan, ramah, kita datang dilayani dengan ramah, misalnya ATM kita misalnya terblokir, kita lupa password dan sebagainya, ya dilayani dengan ramah ya, dengan baik, dengan pelayanan yang terbaik, servis yang terbaik ya, sehingga yang si customer service dari bank ini tidak hanya menjual produk tabungan ya, tapi dia juga menjual jasa ya kan, jasa pelayanannya gitu ya. Kemudian legal ya juga begitu ya, legal misalnya ya kita mengurus surat tanah di notaris ya, tidak hanya notaris tersebut tidak hanya jual membuatkan surat tanah aja, tapi juga menjual jasa dia, bagaimana dia berkonsultasi dengan konsumennya ya, ada masalah apa tanahnya Pak? Oh ternyata ada kasus ini apa sengketa waris misalnya begitu. Nah bagaimana si notaris ini bisa memecahkan masalah dari konsumennya itu gitu. Jadi konsumen itu tidak hanya diterima jadi dari surat sertifikat tanah yang sudah jadi, tapi dia juga untuk sebelum dia sampai kepada jadinya surat itu juga ada pelayanan yang diberikan oleh notaris tersebut gitu ya. Nah, demikian juga untuk dunia pengobatan, dunia medicine gitu ya. Nah, di sini juga misalnya kita ke dokter kan kita tidak hanya sakit apa gitu kan. Oh ya saya ini batuk pilek, tidak langsung ini kasih obat resep, ini silakan pulang Pak. Nah, tidak hanya begitu ya, kita tidak mau begitu, tapi kita butuh juga untuk diperiksa gitu ya.
Terus kita bertanya, "Pak, ini kenapa ya kok bisa gini, bisa batuk gitu, bisa pilek atau bisa badan saya pegal-pegal," misalnya begitu ya. Nah, itu si dokternya juga harus bisa memberikan pelayanan ya. Dia harus bisa memberikan eee, solusi terhadap si memberikan solusi terhadap si pasien ini. Kira-kira, "Oh iya Pak, mungkin Bapak sakitnya ini, kira-kira ini, sebabnya ini, maka harus dihindari Pak, supaya Bapak, eee, bisa cepat sembuh," gitu ya, supaya Bapak bisa cepat sembuh dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang di dalam dunia, obat-obatan. Kemudian dalam dunia insurance bagaimana? Ya insurance juga begitu ya. Kita menjual jasa asuransi gitu. Asuransi ya saat saat ini kan, orang banyak yang tidak tahu ini ya, tidak tahu, asuransi ya. Nah, maka itu si orang asuransinya, agen asuransinya harus bisa menjelaskan kepada si ini, kepada si, calon nasabahnya, apa pentingnya dunia asuransi, ya, apa pentingnya punya asuransi. Nah, begitu ya. Jadi, supaya pembelinya ini yakin bahwa, oh dia memang butuh asuransi nih, gitu. Nah misalnya, ditawarin asuransi kesehatan gitu ya, "Oh enggak, saya sekarang sehat kok." Nah, sekarang sehat, saya tidak perlu asuransi. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya nanti Bapak sudah pensiun, Bapak sudah tidak punya uang gitu, siapa yang akan membiayai membiayai biaya asuransinya, biaya pengobatannya, begitu. Nah, dengan asuransi ini Bapak, akan dibiayai oleh asuransi kalau Bapak nanti pensiun dan butuh, biaya untuk rumah sakit, misal begitu. Oh iya ya, tadinya si, calon nasabah asuransi ini yang tadinya berpikir, saat ini dia punya duit, memang saat ini dia punya duit, tapi nanti kalau udah pensiun siapa ya kalau saya sakit yang biayai biaya pengobatan saya ya? Nah, seperti itu, berarti saya butuh asuransi ya. Nah, itu jadi menciptakan, kembali lagi tadi, seni, untuk, menciptakan motivasi di hati, calon pelanggannya untuk membeli produknya, gitu ya. Nah, seperti itu yang, antara lain scope of salesmanship. Jadi di semua bidang itu ada, gitu ya. Untuk, dunia salesmanship ini, gitu. Jadi, tidak hanya, jualan produk, tapi juga jualan jasa, jualan, solusi gitu ya, jualan, servis gitu, seperti itu ya. Nah, dan selain sebagainya. Jadi di semua bidang itu, masuk ya, untuk salesmanship tersebut. Nah, kemudian sehingga, dapat disimpulkan salesmanship itu apa ya, salesmanship itu adalah, art of persuading one to buy goods or service ya. Seni mempengaruhi seseorang ya untuk membeli barang atau jasa. Kemudian, salesmanship art of solving the customer problem, memecahkan problem customer. Kayak tadi misalnya, eee, mobilnya kakinya bunyi-bunyi, nah kemudian, ternyata mobilnya sering rusak. Nah, bagaimana seorang salesman dapat, atau seorang, apa namanya, service advisor tadi, dari bengkel tadi ya, bisa, memberikan solusi terhadap, permasalahan-permasalahan dari, konsumennya gitu ya. Dan kemudian salesmanship adalah, art ya of influencing others ya, seni dalam mempengaruhi seseorang ya. Mempengaruhi seseorang itu apa ya, tujuannya tadi, adalah untuk membeli produk yang mereka jual gitu ya. Ini adalah, jadi salesmanship itu adalah, 3 ini gitu yang penting gitu ya. Nah, jadi bila saat ini kita masih berpikir bahwa salesman itu hanya menjual produk supaya laku ya, kita keliru. Nggak hanya jual produk ya, tapi salesman itu menjual solusi yang dibutuhkan prospek ya, menjual solusi yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Nah, sekali lagi tadi salesman tidak hanya jual produk ya, tapi dia juga jual solusi gitu ya. Jadi juga jual solusi yang dibutuhkan oleh prospek. Nah, sehingga untuk karyawan, di bagian sales ya, atau bagian penjualan harus, jauh lebih kuat dan harus mandiri dibandingkan dengan karyawan divisi lainnya. Nah, kenapa? Karena karyawan di bidang penjualan adalah ujung tombak, ya, ujung tombak dari perusahaan. Karena kalau perusahaan itu tidak jualan, tidak ada yang menjual produknya, nah bagaimana perusahaan itu bisa berkembang, bisa maju ya kan? Nah, oleh sebab itu, maka, salesman itu adalah disebut dengan karyawan mandiri. Artinya bosnya ya dia sendiri.
dan karyawannya juga diri sendiri. Kenapa? Karena seorang salesman yaitu harus memiliki apa? Memiliki passion, teman-teman. Nah, memiliki passion terhadap profesinya, ya, passion terhadap profesinya. Nah, passion itu bukan uang, bukan reward, bukan fasilitas, bukan pula jabatan, tapi adalah kecintaan pada profesi menjual, profesi terhadap salesman ini, ya, profesi yang memberikan semangat kerja setiap hari. Jadi kalau seorang salesman itu sudah tidak cinta sama perusahaannya, ya dia tidak akan bisa menciptakan seni tadi, ya. Kalau misalnya nasabah ada calon konsumen datang, ya dia diem aja, ditanyain ya dia diem aja gitu ya, sehingga konsumen apa? Ya lari, nggak mau beli produknya, gitu ya kan? Nah, kemudian kita lanjut ke bagian personal selling ya. Tadi kan untuk salesmanship itu ilmunya adalah science of salesmanship-nya adalah personal selling. Apa itu personal selling? Ya. Personal selling merupakan bagian dari kegiatan promosi, ya. Bagian dari kegiatan promosi yaitu cara untuk memperkenalkan dan menarik minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan secara tatap muka. Nah, gitu ya. Jadi cara untuk memperkenalkan dan menarik minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan secara tatap muka. Nah, merupakan bagian dari kegiatan promosi. Nah, definisinya apa personal selling? Menurut Spiro dan Witz, ya, personal selling adalah komunikasi langsung, ya, langsung nih ya, tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya gitu ya. Ya. Kemudian menurut Kotler, nah nih menurut pakarnya pemasaran, apa itu personal selling? Personal selling adalah seni penjualan yang kuno. Namun walaupun kuno, personal selling adalah alat yang paling efektif, ya, alat yang paling efektif saudara ya, dalam proses menghasilkan proses pembelian, terutama dalam membangun keyakinan dan tindakan pembelian. Nah, kenapa nih membangun keyakinan? Ya tadi itu ya, tadinya nggak yakin sama produknya, ya kan? Membuat salesman ini dengan adanya personal selling langsung tatap muka gitu ya, langsung ketemu gitu ya, langsung ngobrol sehingga membuat si calon pelanggan ini yakin terhadap produknya itu sehingga yakin kemudian melakukan pembelian. Nah, misalnya apa ya? Tadi itu misalnya untuk asuransi kesehatan, asuransi jiwa tadi ya. Tadi kan nggak yakin sama asuransi. Orang Indonesia itu kalau sudah apa namanya? Orang Indonesia kalau sudah dengar yang namanya asuransi itu pasti sudah negatif dulu, sudah dalam hatinya langsung no gitu kan. No, 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 no for insurance, no for insurance gitu ya. Tapi pada saat si agent asuransi datang menjelaskan kepada calon nasabahnya, membuat nasabahnya ini jadinya termotivasi untuk beli ya, dan dia yakin akan produk asuransi tersebut bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh mereka gitu ya, sehingga melakukan pembelian menjadi nasabah asuransi tersebut misalnya begitu. Misalnya mobil tidak yakin terhadap merek tertentu ya, misalnya merek tertentu nggak yakin, tapi si salesman ini dengan keahliannya menjual ya, seni tadi ya, untuk menanam benih di hati pembeli ya, sehingga si calon pembeli ini yakin terhadap merek tersebut, yang tadi yang nggak yakin sama merek tersebut jadi yakin dan akhirnya beli. Nah, gitu ya. Tuh, itu adalah intinya menurut Kotler. Sehingga personal selling adalah presentasi personal oleh tenaga penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan gitu. Jadi tidak hanya hit and run tadi ya. Jadi setelah adanya penjualan, Anda juga selanjutnya adalah membangun hubungan relationship gitu. Relationship dengan pelanggannya. Bagaimana relationship dengan pelanggannya? Yaitu ya jangan langsung lupain pelanggannya ya, tetap ditelepon gitu ya. Setelah beli tetap adanya komunikasi lewat WA atau misalnya pas sudah saat ulang tahun diucapkan selamat ulang tahun gitu ya, sehingga membuat hubungan antara penjual dan pembelinya ini tidak putus begitu saja, sehingga pada saat nanti si pembeli ini butuh lagi produknya, tentu dia akan menghubungi salesman tersebut. Atau mungkin ada teman-temannya, dia akan mereferensikan produk atau salesman tersebut terhadap orang-orang lain, ya, sehingga akan terus terbina hubungan yang jangka panjang gitu ya. Tujuannya apa personal selling-nya? Tentu saja satu untuk meningkatkan penjualan, ya kan? Kedua untuk mengurangi tingkat penolakan dari konsumen. Nah, tadi ya, tadi untuk insurance kan konsumen otomatis no. Nah, tapi dengan ada personal selling, tadi ya tidak mau beli jadi beli gitu ya. Karena pendekatan secara personal itu akan jauh lebih dahsyat efeknya dibanding dengan penawaran yang bersifat massal. Misalnya kita di SMS sekarang banyak ya, butuh pinjaman,
0% atau 1%, hubungi ini. Emang kita langsung begitu kita itu biasanya apa? Ya kita hapus biasanya, betul nggak? Kita hapus. Padahal kita lagi butuh nih, tapi kadang kita hapus karena kita nggak percaya. Tapi kalau misalnya kita datang ke cabang, misalnya begitu ya, ke cabang bank tersebut, kemudian diterangkan secara lebih rinci lagi, sehingga si calon nasabah ini biasanya akan lebih tertarik gitu ya untuk mengajukan pinjaman gitu dibanding dengan SMS massal tadi seperti itu ya. Nah, bentuk-bentuk personal selling itu apa? Ada yang namanya retail selling, ada namanya field selling, ada namanya executive selling. Apa bedanya nih Pak antara tiga ini? Nah, kalau menurut Yasmin Saladin dan Yevis Meti Osman ini, retail selling adalah tenaga penjual atau salesman melakukan penjualan dengan cara melayani konsumen yang datang ke toko atau perusahaan. Jadi yang datang tadi langsung ke perusahaan, langsung dilayani. Itu namanya retail selling. Nah, kalau field selling itu salesman yang keluar, ya nawarin keluar, door to door, mendatangi konsumen ke rumah-rumah, ke perusahaan-perusahaan, kantor-kantor dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Terus kalau executive selling apa? Kalau executive selling yang melakukan penjualan tidak salesman-nya, tapi adalah bos-bosnya, eksekutifnya, pimpinan perusahaan, direkturnya, ya. Nah, itu biasanya sudah kerjasama nih antara direksi A, koneksinya langsung dengan direksi B, gitu ya. Sehingga direksi B ini butuh barang, direksi A langsung sediakan barangnya yang dibutuhkan oleh direksi B. Sudah ada koneksi sebelumnya, relasi sebelumnya, gitu biasanya ya antara pimpinan dengan pimpinan. Nah, itu juga sering terjadi juga teman-teman dalam proyek-proyek besar gitu ya. Sudah langganan gitu ya, sudah apa namanya biasa beli, sudah ada hubungan baik. Nah, itu ya. Nah, itu ya ada. Jadi ada tiga jenis personal selling menurut Yasmin Saladin dan Yevis Meti Osman. Tugasnya apa personal selling, Pak? Nah, tugasnya ya tadi ya satu ya mencari calon pembeli, ya kan, prospecting. Kemudian setelah ada calon pembelinya ya melakukan komunikasi tadi ya. Kalau pembeli datang lihat mobil tadi ya dilakukan komunikasi, diajak ngomong si calon pembelinya, jangan didiemin aja gitu ya. Nah, kemudian apa? Mengumpulkan informasi. Kira-kira Bapak ini lihat mobil, butuh apa enggak sih mobil? Apa sudah punya mobil atau belum sebelumnya? Budgetnya berapa sih? Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu baru melakukan penjualan. Nah, setelah melakukan penjualan, kemudian terakhir adalah melakukan pelayanan servis ya, tidak hanya hit and run tadi, tidak hanya jual putus ya, tidak hanya jual putus tapi juga melakukan relationship ya, melakukan pelayanan kepada pelanggannya gitu. Kemudian prosesnya bagaimana personal selling? Ya, itu tadi ya, seperti yang tadi hampir sama, yaitu satu prospecting ya. Kemudian pre-approach pendekatan ya. Kemudian approach pendekatan ya. Kemudian presentation and demonstration, mendemonstrasikan produknya. Misalnya test drive gitu ya kalau mobil gitu ya, test drive kemudian menjelaskan tentang plus minusnya mobil tersebut gitu ya. Kemudian handling objection. Nah, handling objection ini penting karena biasanya konsumen itu cenderung menolak dulu gitu kan. Biasanya cenderung menolak dulu, mengajukan pertanyaan itu banyak sekali. Nah, ini bagaimana seorang salesman harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari calon konsumennya ini, sehingga konsumen ini yakin untuk membeli produk tersebut dan melakukan closing ya. Closing ini adalah melakukan penjualan tadi. Nah, gitu ya. Nah, sehingga 5 aspek penting dalam personal selling yang harus diperhatikan oleh seorang salesman. Satu ya harus profesional ya. Harus profesional dalam menjalankan profesinya sebagai salesman gitu ya kan, harus profesional. Jadi khas tadi ya, knowledge, attitude, skill harus punya gitu. Kemudian ilmu negosiasi, ya seorang salesman harus bisa negosiasi ya. Kalau nggak bisa negosiasi ya jangan jadi salesman gitu ya kan, karena di situ ada namanya penawaran, itu pasti yang namanya penawaran sebelum membeli itu pasti ada ya. Kemudian relationship marketing atau pemasaran, hubungan. Di sini ya tadi ya membina hubungan dengan calon pelanggannya, dan bahkan nanti setelah jadi pelanggan ya harus tetap membina hubungan. Kemudian selling person role ya, atau peran penjual pribadi ya. Jadi seorang salesman tadi ya tidak hanya menjual produknya, tapi dia juga menjual diri dia sendiri, image dia sendiri, juga image perusahaannya ya. Sehingga dengan image-nya yang baik ya otomatis dia mata pembeli tidak hanya produknya yang bagus, tapi salesman itu juga image-nya bagus, perusahaannya juga image-nya bagus gitu ya. Dan juga salesman harus memiliki kecakapan manajerial, harus bisa memanage semuanya gitu ya. Nggak, jadi konsumennya yang sudah tadi di prospek gitu ya harus tertata rapi tuh, ada catatannya ya, siapa aja namanya, nomor teleponnya ya, kalau perlu rumahnya di mana, kantornya apa, di mana, pekerjaan apa segala macam. Nah, itu kemudian tidak boleh hilang ya. Jadi
Karena ada konsumen kalau tidak dihubungi lagi ya sudah lupa gitu ya. Nah, itu bagaimana dia memanage calon konsumen dan juga nanti akan memanage setelah konsumen itu menjadi konsumen, di-manage lagi ya kan. Tadi dengan memberikan ucapan selamat ulang tahun atau menanyakan kabar, "Bagaimana Pak kabarnya? Sehat selalu?" Ya, "Semoga sehat selalu ya Pak." Nah, di situ nanti si pembeli ini akan terus ingat kepada salesman tersebut sehingga akan mereferensikan nanti word of mouth tadi ya akan jalan nih prosesnya. Promosi tadi akan jalan prosesnya ya. Akan mereferensikan salesman tersebut, mereferensikan produknya salesman tersebut dan perusahaannya dari salesman tersebut kepada orang lain dan bahkan diri dia sendiri pada saat dia butuh lagi mobil misalnya dia akan membeli lagi kepada orang tersebut, kepada salesman tersebut. Nah, ya. Nah, ya, begitulah ya yang dapat saya sampaikan kurang lebih mengenai definisi, konsep, dan ruang lingkup dari salesmanship. Ya, saya harap dapat berguna, menambah ilmu, dan dapat menjadi sumbang saran ya maupun juga menjadi tambahan pengetahuan gitu ya bagi saudara-saudara semua di masa yang akan datang. Baik, salam sehat selalu dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.